Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita nyicil rumah biar berkah. Nah Ustadz Syam kita lanjut belajar nih. Gimana kalau kita lagi sedang menyicil nih. Di tengah-tengah cicilan qadarullah meninggal. Besar kemungkinan. Fulan atau fulana. Tapi anaknya atau suami atau istrinya atau keturunannya tidak ada yang bisa melanjutkan. Lalu bagaimana hukumnya? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Yang perlu digarisbawahi, hutang itu dibawa mati. Hutang itu akan sampai hari kiamat, sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya seseorang yang syahid di jalan Allah pun ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maka pertanyaan Nabi, apakah dia memiliki hutang? Kenapa? Karena saking pentingnya perkara hutang piutang ini. Ada seseorang mengambil cicilan. Setelah itu dia ternyata belum menyelesaikan cicilannya. Ternyata dia wafat. Maka dilanjutkan oleh ahli warisnya. Apa yang dilakukan ahli warisnya? Melunaskan hutangnya melalui harta yang dimiliki oleh almarhum. Bukan harta yang dimiliki oleh ahli waris. Tapi harta yang dimiliki oleh almarhum. Dari mana itu? Dari harta yang sebelum dibagi warisan. Jadi jangan dulu berebut warisan karena belum ada warisan sebelum dilunaskan hutangnya. Ada anak sudah minta warisannya padahal ada hutang orang tuanya. Dari harta orang tuanya inilah dibayarkan daripada hutang-hutangnya. Nabi SAW memberikan solusi. Dari mana ini dibayarkan ini? Dari properti yang dia miliki. Apa yang dia miliki? Oh ternyata yang dia miliki selama ini sudah dia bayarkan cicilannya selama 4 tahun misalnya. Atau sudah dia bayarkan, oh sudah berapa hak miliknya di situ. Dari situlah diambil untuk membayarkan hutang-hutangnya yang meninggal dunia tadi atau orang yang punya hutang tadi. Ahli warisnya bagaimana? Ahli warisnya mencarikan solusinya seperti apa, dan ini sudah ada perjanjiannya biasanya itu sama perbankannya sebelumnya. Bagaimana pembiayaannya, bagaimana kelanjutannya setelah nanti wafat misalnya yang punya hutang tadi. Jadi ini antara akad dari orang yang memberikan hutang dan orang yang diutangin tadi. Kalau misalnya karena asasnya tolong menolong, yang memberi hutang mengatakan ya sudah dianggap lunas, ya sudah saya melunaskan hutang-hutangnya, maka selamatlah dia. Tapi kalau belum ada pernyataan tersebut berarti masih dalam tanggungan ataupun dalam beban hutang yang ia bawa sampai mati. Makanya mikir-mikir sebelum berhutang. Subhanallah, dan dalam kuburan itu kalau hutang kita belum dibayarkan tuh tangan diikat, kaki diikat tuh bener ya? Enggak ada hutang pun tangan diikat, kaki diikat. Kenapa kok bisa? Ya iyalah mau gimana lagi, semua bersaksi nanti ini. Oh Bukan kita yang bicara, subhanallah. tapi amal yang bicara Maksudnya nanti. tuh itu. Nah Ustaz Syam itu kan kalau kita utang pribadi, tapi kalau hutang perusahaan, jadi kita secara pribadi nggak punya utang, tapi punya perusahaan. Perusahaan itu punya utang atau usaha kita punya utang, itu termasuk utang kita atau enggak? Iya dong, siapa yang bertanggung jawab? Makanya penting ada saksi, penting betul. ada pencatatan, sangat penting dalam Islam. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Kita lanjut lagi nih, mau belajar bersama dengan Prof. Syafii Antonio. Prof, kalau kita tadi berbicara tentang
KPR secara syariah atau cicilan secara syariah. Itu kan ada akad-akad yang paling utama kan tadi Prof garis bawain adalah akadnya. Nah sebenarnya akad seperti apa sih yang diajarkan dalam Islam Prof untuk bisa membedakan antara ini syariah dan ini konvensional? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Islam itu adalah dinun syamilun solihun likuli zamanin wa makan. Agama yang lengkap, yang soleh, yang baik untuk setiap waktu dan setiap masa sepanjang sejarah insya Allah. Salah satu di antara akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, jikalau kita ngambil KPR itu namanya akad morobahah. Artinya jual beli dengan ditetapkan berapa pokoknya, berapa marginnya. Ibu membeli rumah dari bank. Kata bank, oke, saya ngambil dari developer 100 juta. Saya jual lagi ke Anda menjadi 120 juta untuk 60 bulan. Untuk 100 bulan. Maka 100 itu adalah pokok, 20 itu adalah keuntungan. Nah, bank ketika sudah menetapkan 120 juta nggak boleh berubah. Nggak boleh naik di tengah jalan, mohon maaf cicilannya jadi naik nih. Tidak boleh. Kalau turun boleh, itulah indahnya lembaga keuangan syariah. Akad yang berikutnya juga disebut dengan musyarakah mutanakisah. Artinya ibu membayar down payment, ibu membayar cicilan di awal, misalnya katakanlah 30%. Nah kemudian 70%-nya meminta pembiayaan dari bank. Nah kemudian bank itu menyewakan ke ibu bagian yang 70%-nya. Nah tetapi karena di situ digabungkan antara bagian kita yang 30 dengan bagian bank, maka kita menyewa sambil membeli sebagian dari bagian bank. Akhirnya awalnya kita 30 naik jadi 31, naik jadi 35, naik jadi 40, naik jadi 80, akhirnya nanti akan menjadi 100%. Nah itu namanya al-bai' al-ijarah sumal bai', yaitu kita menyewa diakhiri dengan membeli. Nah Masya Allah. Ada juga bentuk-bentuk yang lain. Nah tapi pada intinya syariah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertransaksi selama tidak dilarang. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah hatta yati dalilun yanha anhu. Asalnya dalam bertransaksi itu boleh. Sampai ada Al-Quran, sampai ada hadis yang melarangnya. Jadi ini adalah satu kesempatan kepada lembaga keuangan syariah dan kita juga, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, untuk mencari satu format yang pas dengan keuangan kita, dengan kemampuan ekonomi keluarga. Sehingga insya Allah syariah memberikan ruang yang cukup bagi kita untuk mendapatkan keberkahan. Karena insya Allah dengan kita bersyariah maka akan ada keberkahan. Seperti Rasulullah SAW selalu menegaskan bahwa dalam rezeki yang halal itu akan mengalir di dalam tubuh kita. Nah, kalau ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, apalagi kita tinggalin berpuluh-puluh tahun, nauzubillah keberkahan itu akan hilang dari kita. Nauzubillah. Jadi bedanya akad di depannya tadi ya Prof Akad ya? di depan itu sangat menentukan. Contohnya, apa bedanya antara bangkai dengan sembelihan? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah juga, apa bedanya antara pernikahan dengan perzinahan? Itu adalah akadnya aja. Akadnya dan itu penting. Dan di balik akad itu ada tanggung jawab. Oh. Ada tanggung jawab untuk nafkahi, ada tanggung jawab untuk menyekolahkan, ada tanggung jawab untuk mendidik karena ada pernikahan. Itu perbedaannya ya. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Alhamdulillah. Prof, sangat berkesan sekali kami hari ini. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi semangat ya semuanya rasanya nih anak-anaknya jamaah yang lagi mau kuliah. Jadi mau ngambil jurusan ekonomi gak nih biar kayak Prof Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang sepertinya ibu-ibu pengen curhat lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Silakan yang mau curhat angkat tangan. Semangat yang mana ya? Yang sini dulu deh Bu, silahkan. Silahkan Bu, turun sini Bu. Ibu namanya siapa, dari mana, hati-hati turunnya Bu. Silakan langsung pakai Bu sambil ngomong. Nama saya Nur Hasanah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah.
Saya berasal dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Halo Batang, Masya Allah. Mau curhat tentang apa Bu? Saya mau curhat ini ya. Bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya tidak ada kerjaan dalam sehari-hari. Oh baik, Ustadz Maulana, Habib, gimana sikap istri kalau suami nggak ada kerja sehari? Itu singkat, padat, jelas dan langsung menusuk. Silahkan Ustadz Maulana. Bagaimana sikap seorang istri ketika suami tidak kerja? Bantuin, Ya, bantuin. doain, Alhamdulillah doa. ingatkan. Ya, Ajak suaminya pergi silaturahmi. insya Allah. Ketemu keluarga-keluarga, insya Allah nanti. Dan kalau bisa dibantu juga apa keahlian suami buat yang di rumah. Ini bukan hanya kena pada ibu, pada kita semua. Karena kita tidak tahu siapa yang terbuka rezekinya oleh Allah. Tapi yakinlah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqah. Pasti ada rezekinya semua. Cuma dalam hal ini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kadangkala kita ini meragukan kemampuan kita. Kalau memang tidak dapat pekerjaan, kenapa tidak bikin pekerjaan? Ya, jualan di rumah kek, atau bantu-bantuin siapa kek. Itu seperti itu, ya Bu ya. Ya, Ustaz. Baik. Ah, tapi kalau ibu mau kerja, ibu kerja. Kerja. Ibu yang kerja, Ya. suami enggak. Enggak. Maka istri yang bekerja tetap ada andil suami di baliknya. Ya. Karena ibu bekerja tak atas izin suami kan. Ya. Ya udah aman. Betul. Betul. Dan kalau bisa ibu pergi bekerja ditemenin suami. Diantarin suami. Betul tidak? Ya. Benar, ini jadi saksi katanya. Jadi Suaminya suami mau ibu nggak nemenin kan? kerja, tapi ibu diantar sama suami, ditemenin suami. Ibu kerjanya apa sih? Jualan ikan. Jualan ikan. Yang antar ibu ke jualan ikan Sendiri. nggak diantar suami? Enggak. Tapi tadi aku suka kata-katanya Ustadz Maulana, silaturahmi. Ya. Karena silaturahmi itu membuka rezeki, Membuka bener banget. rezeki. Bener banget. Ya Bu ya, minimal suami mengizinkan, itu yang pertama. Minimal suami mengantarkan istri, minimal suami bertanggung jawab atas perlindungan terhadap istri yang sedang Baik. bekerja. Masya Allah, dadah-dadah dulu Bu sama suaminya Bu. Dadah. Sekarang kita nanya sama Habib, sama suaminya Kartika Putri. Nih, gimana Bib kalau keadaannya seperti itu Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampai akhir ayat dijelaskan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin terhadap istrinya, memberikan tempat yang layak, memberikan nafkah dan mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Berarti yang memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Istri itu bukan tulang punggung, tetapi istri adalah tulang rusuk yang harus dijaga, disayang, dicintain. Dan Allah menciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau misalkan seandainya dibaik-baikin, melunjak, ya kan? Digalakin, patah. Itu seorang istri, tapi tetap istri dimuliakan. Karena apa? Karena perintahnya Nabi Muhammad SAW, cintailah istrimu, sayangilah, dan hormatilah khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah terhadapnya sehingga apa? Mendatangkan sebuah kebaikan dan keberkahan. Nah, banyak istri yang soleh yang bertakwa kepada Allah sehingga apa? Istri tersebut istri yang mengerti, memahami suaminya. Wah, suaminya ternyata nggak bisa bekerja. Suaminya ternyata susah mencari pekerjaan. Ingat, suami tetap harus didorong untuk cari pekerjaan. Karena kudratnya istri di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Bahwasanya perempuan tempatnya di rumah bukan di luar. Ini kudrat. Jadi kudratnya adalah istri di rumah, suami yang bekerja. Kalau suami yang bekerja, insya Allah jauh rezekinya lebih banyak. Tapi kalau istri yang bekerja di luar, suami bekerja, rezekinya berkurang, dibagi. Jadi kalau suami yang keluar lebih besar dan lebih banyak insya Allah. Oleh karena itu suami yang keluar, suami yang bekerja, suami yang mencari nafkah, ikhtiar, bersilaturahmi. Dari pagi habis sholat subuh dia udah keluar, dia sebelumnya udah qobliyah subuh, dia baca Quran, dia baca Al-Waqiah atau dibaca wiridan yang lainnya. Atau doa pagi dan petang dia baca. Dia berharap kepada Allah, Allah berikan rezeki, niscaya dia akan mendapatkan rezeki. Asal yakin Allah sebagai Tuhannya dan dia hamba Allah dan Allah yang memberikan rezekinya. Tadi sampaikan Ustaz Maulana tuh, wa ma min dabatin fil ardi illallahi rizquha. Jadi Allah kasih rezekinya, enggak usah takut. Masya Allah, udah cukup Bu. Mau nanya apa lagi sama Habib?
Cukup. Cukup, udah diliatin tuh Habibnya mumpung bisa langsung ketemu Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mic-nya ya Bu. Afwan, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang masih ada kesempatan nih, siapa lagi yang mau bertanya? Ustadz di Siapa sini dulu lagi? ya. Angkat tangan, angkat tangan. Wah, yang ini deh, yang mana tadi? Ini Ya dari Palembang. silakan Bu. Wong kita Galo. Ustadz Syam boleh ke depan, silakan Ibu. Kita Galo, bener kan? Wong Kito Galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husnia dari Majelis Taklim Al-Kausar Palembang. Pasar Palembang. Ya, mau curhat. Tepuk tangan dong. Ya, begini Ustadz, sebagai seorang istri, saya sering kali mengingatkan suami untuk Bismillah untuk tepat waktu sholat. Ya. Salah tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu. Tapi kadang-kadang karena suami saat itu mungkin santai sedang merokok atau mungkin sedang, pokoknya waktu santai lah. Jadi saya untuk segera menyegerakan sholat. Namun kadang-kadang apa yang saya sampaikan bukan menjadi positif, tetapi kadang-kadang beliau menjawabnya waktu masih lama seperti itu. Jadi bagaimana solusinya agar apa yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh suami. Lebih nyaman gitu. Gimana Ustadz Maulana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Yang namanya laki-laki diingatkan bukan diajarin. Beda itu ya. Jangan pernah ngajarin suami harga dirinya tuh. Jadi ada baiknya diingetin. Mas, atau dirayu-rayu. Mas, ayo sholat. Oh gitu. Gitu. Ayo Sayangku, sholat. gantengku gitu ya. Gantengku, puji-puji. Pangeranku gitu ya. Pangeranku. Ibu Ya. kan bisa membujuk suami untuk pergi keluar. Kenapa ibu tidak bisa membujuk suami untuk sholat? Nah kalau bisa berikan sesuatu yang menyenangkan buat suami. Berdakwah itu, mohon maaf, berdakwah itu mengajak itu dengan kebaikan. Bukan berdakwah dengan mengancam. Bukan berdakwah dengan menakut-nakuti. Bukan berdakwah dengan memaksa-maksakan. Tapi mengingatkan kayak calo. Kayak orang jualan. Wah ini bagus loh. Kalau kita sholat tepat waktu. Palanya bagikan berkorban seekor onta. Mundur-mundur sedikit seekor sapi. Jadi jelaskan tentang kemuliaannya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan Ustadz Syam, boleh nggak ditambahin Ustadz? Wah, jadi ada seorang laki-laki Bu, dia rajin ke masjid, subhanallah. Tiba-tiba suatu ketika istrinya bilang begini, Pak nggak ke masjid, nggak jamaah. Langsung kata suaminya, selama ini pernah nggak kamu lihat saya nggak ke masjid? Tapi hari ini saya putuskan tidak ke masjid. Karena kamu ngomong lagi. Karena laki-laki memang tidak bisa digores anunya itu, harga dirinya. Sebenarnya saya mau ke masjid tapi kamu suruh saya jadi saya di rumah aja hari ini. Subhanallah. Maksudnya adalah kadang-kala itu laki-laki pengennya ya tadi disampaikan dimanja-manjain, disampaikan keutamaannya, subhanallah. Bawakan kopinya, bawakan apa yang dia inginkan. Setelah itu nanti lanjut lagi ya Mas ya, sekarang ke masjid dulu, subhanallah. Salat awal waktu itu adalah ridwanullah, keutamaan dari Allah. Salat di tengah-tengah waktu itu adalah rahmatullah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Salat di akhir waktu ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih dalam waktunya itu masih dianggap sholat. Tapi memang paling hebat adalah ketika menyegerakan daripada sholat tersebut di awal waktu. Karena Nabi SAW pernah sampaikan bahwa ini adalah amal yang paling afdol, amal yang paling utama. Kalau perlu ya bahasa cintanya ibu lah. Udah berapa tahun berumah tangga ibu? Berapa tahun Bu? 30 tahun. 30 Masya tahun. Allah. Pernah berhasil nggak? Pernah berhasil nggak? Ajak suami sholat di awal waktu. Pernah berhasil nggak? Pernah. Cuman kadang-kadang Dari berhasilnya sama yang gagalnya berapa persen berhasil, berapa persen gagal? 50-50. 50-50 ya sudah, berarti ibu paling tahu bagaimana cara berhasilnya. Karena dakwah itu pesannya bagus, cuman kadang-kadang caranya ya. Betul. Ada yang Sebagai perempuan harus ngerayu-rayu lah Bu. ada satu kiat Bu. Jadi jangan kita katakan kepada suami pas lagi capek. Kalau pagi capek kasih minum dulu, kasih baju yang bagus dulu, suruh makan dulu. Nah, Oh. suruh sholat dulu. Nanti ketika dia sudah sholat di atas sejadah ke baju koko, ibu sikat dia. Sikatnya gimana sih maksudnya? Maksudnya ketika hatinya sudah tenang, Hah? ketika perutnya sudah kenyang, pakaiannya sudah wangi, baru kita bilang, Mas, Masya Allah anak kita kemarin ada tagihan dari sekolah.
Oh. Nah sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara kita Pokoknya untuk kalau mau melunasi. ngomong apa-apa yang enak, laki-laki perutnya harus kenyang dulu. Betul. Gitu. Udah mandi, udah nggak capek dulu. Itu juga pesan dari ayah mertua saya begitu. Masya Allah, Prof luar biasa, Prof. Habib, boleh dong Bib, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jauhilah riba. Jangan engkau dekati riba. Karena riba dosa yang paling besar salah satunya. Ketika engkau berada dalam sebuah riba, bertobatlah kepada Allah. Minta ampunanlah kepada Allah, janganlah engkau kembali lagi ke dalam riba tersebut. Karena manusia yang berada dalam jalan riba adalah mereka yang hancur hidupnya, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, sehingga hidupnya mengalami keterpurukan, bukan kesuksesan. Dan yang kedua, kalau kalian bertobat minta ampunan kepada Allah, maka Allah selamatkan kalian dan Allah jaga dan Allah lindungi sehingga Amin. mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal amin. Amin ya alamin. Allah ya Taubatan rabbal nasuha. alamin. Insya Allah. Terima kasih pada guru-guru kami. Terima kasih Prof Syafei, ilmunya luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah Islam itu Indah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah pada pagi hari ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iler, ler iler, Tandure wanana ijo royo royo. Oke, terima kasih semuanya. Berhubung kita ada pergantian jamaah, jadi mohon dicek barang dan bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih.